Kita lanjut ke peserta kedua, yaitu dari SMA Karangturi Semarang. Silakan mempersiapkan diri, Ananda Adeline Setawijaya, kemudian Jonathan Alexander, Vanessa Gabriel Wibowo, dengan judul karya, Percobaan Transistor sebagai Penghasil Tegangan atau Solar Cell. Kami persilahkan untuk presentasi. Selamat siang, Bapak, Ibu Guru semua, serta para juri dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, saya Adeline Setawijaya bersama dua rekan saya yaitu Jonathan Alexander dan Vanessa Gabriela dari SMA Karangturi hendak mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Percobaan Transistor sebagai Penghasil Tegangan yang menerapkan prinsip dari solar cell. Untuk pendahuluannya, ada abstrak dan latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian kami adalah yang pertama kebutuhan energi. Kebutuhan energi listrik di Indonesia ini semakin meningkat. Namun penyediaan listrik sekarang ini banyak didominasi dari energi fosil, yaitu solar maupun batu bara. Seperti yang kita tahu, solar dan batu bara ini merupakan energi tak terbaharui, sehingga kita butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya kembali jika sewaktu-waktu energi ini habis. Dalam jangka waktu tersebut, kita bisa mengalami krisis energi. Maka dari itu, kita harus menemukan energi alternatif yang terjangkau dan mudah didapat. Salah satunya di sini adalah energi sinar matahari. Peralatan yang membantu pemanfaatan dari sinar matahari ini adalah solar cell dengan adanya PN junction. Kedepannya, solar cell ini akan terus berkembang dan akan banyak digunakan oleh banyak kalangan. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membuat suatu alat edukasi yang dapat menginspirasi generasi penerus untuk memahami dan mempelajari tentang konsep dasar solar cell menggunakan bahan di sekitar yang mudah didapatkan, yaitu transistor 2N3055. Di sini rumusan masalah yang kami diskusikan adalah yang pertama, bagaimana kita mendapatkan PN junction di sekitar kita. Yang kedua, bagaimana transistor tersebut dapat berfungsi seperti solar cell. Dan yang ketiga adalah bagaimana korelasi antara intensitas cahaya yang didapat dengan tegangan listrik yang dikeluarkan. Yang kedua adalah dasar teori. Dasar teori yang pertama adalah Si atau silikon. Silikon yang telah disuntik dengan proton atau elektron menjadi keping P atau N. Keping ini dapat ditemukan pada komponen elektronika seperti diode, resistor, dan IC. Yang kedua adalah fotovoltaik. Gabungan keping P dan keping N seringkali disebut PN junction. PN junction memiliki sifat fotovoltaik, yaitu mampu mengubah energi sinar matahari untuk menggerakkan elektron, sehingga terjadi beda potensial atau energi listrik. Hal inilah yang merupakan dasar dari solar cell. Yang ketiga adalah PN junction itu sendiri. Transistor memiliki PNP ataupun NPN junction. Dengan memanfaatkan PN junction pada transistor, kita melakukan percobaan ini. Jadi seperti yang kita lihat berada di gambar ini adalah transistor 2N3055 yang masih utuh dan belum dibuka penutup atasnya. Ini adalah transistor 2N3055 yang telah dibuka tutup atasnya sehingga kita bisa melihat adanya PN junction di sini, di mana ini menjadi salah satu komponen penting dalam penelitian kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan. Langkah yang pertama yaitu kita buka tutup transistor bagian atas dengan menggunakan gerinda. Lakukan hal ini pada 5 transistor yang akan dirangkai. Kemudian langkah kedua, pastikan setiap transistor yang kita gunakan dalam kondisi baik dengan melakukan pengukuran. Yang ketiga, siapkan karton yang sudah dilubangi sesuai dengan kaki transistor yang akan digunakan sebagai papan kelima transistor tersebut. Yang keempat, tempelkan kelima transistor tersebut ke karton.
Langkah kelima yaitu rangkai kelima transistor dengan menyambungkan kabel memakai solder. Langkah keenam yaitu kita bisa menghubungkan multimeter yang telah diset pada DC volt pada kutub positif dan juga negatif. Kemudian kita bisa mendownload aplikasi Luxmeter untuk mengukur intensitas cahayanya. Kemudian langkah yang terakhir, kita bisa melakukan pengukuran tersebut beberapa kali untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi di sini ada dokumentasi dari langkah percobaan kami. Ini yang pertama, kita membuka tutup transistor menggunakan gerinda. Dan setelah penutup transistor menjadi agak sedikit tipis, ini kita menggunakan obeng untuk mencungkil. Lalu ini pemasangan transistor pada karton. Inilah karton yang sudah dipotong sesuai ukuran transistor yang akan dipasang. Ini dilubangi untuk tempat kaki transistor. Di sini kami tempelkan transistornya. Sekarang kita akan merangkai transistor. Pertama kita ini mengupas kabel dulu. Setelah itu kita beri timah pada kaki transistor. Setelah itu kita rangkai menggunakan kabel. Terakhir kita hubungkan semua transistor dengan multimeter yang telah diset pada volt DC. Di sini ada handphone yang sudah dipasang aplikasi Luxmeter untuk mengukur besar tingkat intensitas cahaya. Hasil percobaan ini adalah ada intensitas cahaya dan tegangan keluaran atau volt. Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 22 November 2020. Dari hasil percobaan ini kami dapatkan bahwa intensitas cahaya berkorelasi positif dengan tegangan keluaran. Yang berarti semakin besar intensitas cahaya yang kita dapat, semakin besar tegangan listrik yang kita dapatkan. Penelitian kami ini masih dalam skala lab, dan untuk skala industri, kini kita sudah bisa melihatnya di beberapa tempat, yaitu ini ada di sekitar Sekolah Karangturi, lampu jalan sudah menggunakan solar cell. Ada beberapa lampu taman juga yang sudah menggunakan prinsip solar cell. Ini adalah yang sedang direncanakan pemerintah sekarang, yaitu untuk membuat stasiun pengisian listrik. Kedepannya akan semakin banyak juga rumah-rumah yang menggunakan solar cell. Itulah kenapa kita sebaiknya mempelajari konsep-konsep dasar solar cell. Kesimpulannya, jadi percobaan ini bukan hanya sekedar percobaan ilmiah, namun juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran solar cell, di mana kedepannya teknologi ini akan terus berkembang dan digunakan oleh banyak orang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk peserta dari SMA Karangturi dan guru pembimbingnya yang sudah mendampingi putra-putri ini. Langsung saja ke sesi pertanyaan jawab. Kami persilahkan yang pertama. Mari silakan Pak Agus untuk memberikan pertanyaan. Mohon maaf Pak Agus, mic-nya belum dinyalakan. Terima kasih. Ini materinya sangat besar Mas Yan. Menurut saya belum skala riset, tapi nggak apa-apa nih. Nanti pengembangannya aja seperti apa. Untuk pertanyaan pertama saya berikan ke Pak Haryanto. Silakan monggo Pak Haryanto untuk memberikan pertanyaan Pak Haryanto. Oke, terima kasih anak-anak dari SMA Karangturi. Menarik meskipun tadi dikatakan Pak Agus betul, ini belum skala riset, ini sebenarnya lebih ke arah suatu percobaan ilmiah ya. Tapi sebenarnya tadi agak menarik, ini sebenarnya harusnya diarahkannya bagaimana bisa memberi kesadaran terhadap energi terbarukan melalui sebuah percobaan ilmiah. Mungkin itu malah sebuah hal yang menarik juga. Jadi tapi harusnya elaborasi dari percobaan ini harus lebih banyak sehingga diharapkan setelah melalui percobaan ini anak-anak akan lebih sadar terhadap perubahan strategis dari pembakaran dari bahan-bahan bensin maupun batu bara ke arah energi yang terbarukan. Tapi gini tadi belum mungkin saya tanya aja biayanya dengan
yang konvensional antara bensin dan batu bara itu seperti apa sekarang? Untuk misalnya per kilowattnya, misalnya ada perbandingannya nggak? Untuk jumlahnya itu pasti jumlahnya sangat banyak ya. Cuman kita belum sampai melihat berapa banyaknya dalam data yang rinci. Tapi kita pernah membaca bahwa penggunaan sekarang untuk solar dan batu bara itu hampir secara keseluruhan energi listrik sekarang berdasarkan pada solar dan batu bara. Ya, itu Sebagian besar. pasti. Betul, karena paling murah lah. Berapa murah dibandingkan dengan solar cell misalnya? Tahu nggak? Untuk menghasilkan satu satuan energinya. Berapa kali? Oh, ternyata masih 10 kali lebih mahal energi terbarukan, makanya masih belum bisa dicapai. Tahu nggak angkanya? Saya sendiri nggak tahu. Untuk angkanya sendiri, kalau sampai detailnya kami juga kurang tahu, tapi gini, kalau energi terbarukan seperti cahaya matahari, itu kan sebenarnya kita cukup membeli peralatan-peralatan yang seperti solar cell di awal gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita sumbernya sudah dari matahari. Matahari kan sendiri itu gratis ya. Sehingga kita hanya istilahnya investasi di depan untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi matahari untuk keperluan energi listrik dan pemeliharaannya, lebih ke pemeliharaan. Sehingga untuk energi listriknya sendiri kita gratis, tidak perlu sampai membayar. Betul. Tadi kan dikatakan misalnya tiang-tiang di dekat perumahan, di dekat sekolah juga sudah pakai energi solar. Ya. Itu harganya satu tiang tahu berapa nggak tahun nih tiang pakai solar cell itu? Kemungkinan sampai jutaan. Ya, saya nggak tahu antara 25 sampai katanya 50 juta. Lah kalau yang tiang listrik biasa harganya berapa? Mungkin berapa juta rupiah saja, nggak sampai puluhan juta. Andai kata yang pakai solar cell harganya cuma 300.000, itu semua sudah diganti solar cell semua. Artinya harus disadari ada pertimbangan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa sekali sebelum energinya bisa digantikan. Meskipun ada faktor lingkungan yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin kalaupun ke depan ini bisa menjadi bahan riset, hal-hal tersebut harus masuk dalam lingkup penelitian sebagai latar belakang permasalahan yang harus digarap. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Harjanto untuk pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan Prof. Edi untuk mengajukan pertanyaan ke adik-adik kita. Monggo Prof. Edi. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya yang dasar saja. Adik-adik ini berapa orang timnya ini? Ada 3 Pak di sini Pak. Ada 3 ya. Pak. Saya tanya begini, silikon itu dalam sistem periodik termasuk golongan berapa? Golongan keempat Pak. Golongan keempat, bagus cepat. Elektron valensinya berapa? 4. Tadi kan disampaikan ya, ada bagus sekali tadi menyampaikan bahwa sinar matahari itu dapat menggerakkan elektron itu ya. Ya. Bagaimana elektron bisa bergerak oleh sinar matahari? Elektron itu kan yang sebenarnya bisa bergerak adalah elektron. Jadi sinar matahari ini memberi energi pada elektron untuk kemana bergeraknya? Untuk di dalam PN junction sendiri itu elektron bergerak dari keping P ke keping N. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa Anda pilih silikon, bukan atom-atom yang lain? Karena yang umum digunakan itu biasanya adalah silikon ataupun germanium. Apa kelebihan silikon dibandingkan germanium? Tidak itu saja mungkin ya, yang lain juga bisa ya, ada beberapa ya. Nah, kelebihan silikon apa? Kelebihan silikon ini, saya akan bicaranya kelebihan silikon germanium ketimbang yang lain gitu ya Pak ya. Ya, okay. Kalau silikon dan germanium sendiri itu kan dia di golongan 4 ya tadi, sehingga dia konduktasinya itu dapat diubah dengan mudah. Bisa menjadi positif maupun negatif. Iya, karena elektron valensinya tadi kah? Iya. Oke, ya.
Pertanyaan berikutnya, misalkan kita butuh lampu yang 8 watt. Ya. Berapa waktukah Anda sinar mataharinya itu harus dengan intensitas tertentu itu butuh waktu berapa? Harus kontak dengan alat Anda dan seberapa banyak alat Anda itu kapasitasnya? Bisa ngitung sampai situ enggak? Untuk ini sendiri percobaan yang kita lakukan kan masih skala lab ya Pak ya, sehingga transistornya itu sedikit dan nggak terlalu banyak sehingga tegangannya itu juga masih relatif kecil. Tapi dengan percobaan ini kita tahu gitu kalau transistor itu bisa menghasilkan tegangan. Kalau mau sampai bisa menyalakan lampu itu biasanya transistornya butuh banyak Pak, dan itu nantinya juga udah masuk skala industri. Nah begini. Kan ada satu transistor, beberapa transistor kan menghasilkan tegangan berapa? Oh ini kemudian kalau durasi waktu berapa, hasilnya berapa? Bisa Anda hitung kah? Oh berarti itu maksudnya sinar mataharinya disimpan dulu nanti dalam jangka waktu durasi tertentu, gitu ya Pak? Ya, yang disimpan kemudian. Itu berarti kan harus menggunakan sinar mataharinya disimpan dulu dalam seperti tempat penyimpanan yaitu baterai khusus ya Pak ya. Nah itu baterai khususnya lah kita tidak ada Pak, belum sampai ke situ Pak. Belum sampai ke situ. Jadi hanya membuktikan karena baterainya juga relatif mahal ya Pak ya. Ini kan menggunakan bahan di sekitar gitu Pak. Oke, cukup Pak Agus ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wedi. Jadi gini adik-adik, ini sudah ada percobaan sebelumnya atau belum di luar sana? Tahu saya ini kemarin setelah membaca beberapa belum sekali Pak. Nah ya nanti dibaca dulu, di-search dulu sebelum. Jadi untuk peneliti-peneliti muda atau remaja itu saya sarankan nanti kalau sebelum membuat judul atau tematik itu search dulu, cari penelitian-penelitian yang sudah ada, karena biar nanti kita tidak mengalami yang namanya plagiasi atau duplikasi yang itu. Jadi adik-adik nanti dari Karangturi silahkan di search dulu di Google, gitu kan banyak. Jadi pemanfaatan transistor untuk pembuatan sel surya, karena yang basicnya sel surya itu dari transistor, dan nanti dibaca dulu artikelnya sehingga nanti tidak mengalami duplikasi yang itu. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Nah, iya. Saya ingin kira-kira dibandingkan menggunakan sel surya sama tenaga air dalam skala kecil untuk pembuktian energi listrik, lebih efektif atau efisien yang mana kira-kira? Lebih efektif surya ya Pak. Itu satu transistor berapa harganya kira-kira kemarin? Sekitar 7.500. 7.500. Kalau satu transistor mengeluarkan arus berapa atau tegangan berapa itu? Kalau pada energi maksimal, energi siang hari panas gitu mamanya. Untuk itu sendiri, berarti ini kita kemarin lihatnya langsung dari 5 transistor Pak, jadi tidak hanya satu gitu ya Pak. Ya, kalau yang kalau di tempat yang intensitasnya paling tinggi itu kita menghasilkan tegangan sekitar 2,45. Ya. Terus arusnya? Arusnya sebenarnya relatif kecil ya Pak ya, mungkin sekitar 0, jadi kalau untuk transistor itu rata-rata yang menggunakan seri itu akan keluar tegangan 0,4 volt. Jadi kalau 5 berarti hampir sama seperti yang kalian uji itu ya, sekitar 2, tapi arusnya sangat kecil. Satu transistor itu arusnya hanya 0,005. Maka jika dibandingkan adik-adik beli itu ada mainan ya, produknya Cina itu namanya apa itu motor penggerak itu atau dinamo itu, nanti cukup kasih selang itu bisa keluar arus sekitar 6 sampai 12 volt, yang itu sudah bisa untuk menyalakan lampu LED. Jadi kalau dari sisi pengembangan nanti lebih efektif yang mana lah. Ini saran aja, masukan, nanti kalau mau penelitian lanjutan itu bisa dikembangkan, atau kalau ingin mengembangkan sekarang yang sangat diburu orang adalah pemanfaatan tanah jarang. Nanti dibaca ya, tanah jarang untuk energi listrik. Itu kan lebih bermanfaat ketika dia bisa diaplikasikan untuk baterai smartphone kita. Ya, nanti bisa tapi jangan patah semangat, pokoknya sukses terus, lanjut terus risetnya. Ini langkah awal.
dikembangkan terus ide-idenya yang lebih kreatif. Dan tadi pesan saya sebelum melakukan riset, di searching dulu udah ada atau belum ini, sehingga nanti kalau dikompetisikan tidak menjadi kendala bagi diri kita sendiri. Oke, monggo saya kembalikan ke Bu Surya selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Agus, Prof. Edi, dan Pak Haryanto Halim atas pertanyaan untuk peserta SMA Karangturi. Sesi pertama sudah selesai.